Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 119. Selamat mendengarkan. Maaf, saya salah duga. Terima kasih atas bantuan saudara. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu dekat. Selamat berjuang. Merdeka. Ucapan lelaki itu mengalir cepat dan tegas. Sehabis ucapannya, sebelum si bungsu cepat menyahut, lelaki itu menyelinap ke deretan rumah penduduk. Kemudian menghilang. Si bungsu tahu bahwa setiap detik bahaya bisa mengancam jiwanya kalau dia tetap juga tegak di sini. Karenanya, dia juga mengambil arah lain dari yang ditempuh oleh lelaki tadi. Dia juga menyelinap ke balik rumah-rumah penduduk, dan bergegas pergi ke arah pelabuhan. Jauh di belakangnya dia dengar suara deruman kendaraan militer mendekati tempat tadi. Bala tentara Belanda pasti telah menuju tempat tersebut. Dia percepat langkahnya. Dia tak khawatir pada serdadu Belanda, sebab mereka segera bisa dikenali. Tubuh dan kulit mereka berbeda dengan kulitnya. Yang dia takutkan adalah anggota-anggota Nevis dari bangsanya sendiri. Mereka sulit diketahui, sebab mata-mata ini berpakaian seperti umumnya orang Indonesia, dan karena mereka juga bangsa Indonesia, maka mereka sulit diketahui. Si bungsu mempercepat langkah, berusaha bergegas, tapi jangan sampai mencurigakan. Peluh telah meleleh di tubuhnya ketika dengan hati-hati dia menghampiri penginapan kecil di mana dia tinggal. Dia berhenti, memperhatikan dari kejauhan. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan? Sepi. Apakah sepi karena tak terjadi apa-apa atau sepi karena Belanda telah memasang perangkap? Tiba-tiba dia lihat pemilik penginapan itu keluar bersama orang Amerika yang menyelidiki istana Siak Sri Indrapura. Mereka bicara sebentar, kemudian orang Amerika itu pergi. Pemilik penginapan masuk kembali, dan orang Amerika itu pergi sendiri tanpa istrinya yang bertubuh montok, menggiurkan. Dan dari suasana itu, si bungsu mengetahui bahwa Belanda belum mencium jejaknya. Dia berjalan ke penginapan, naik ke tingkat 2 dengan melewati tangga papan. Ketika dia baru saja di atas, dia berpapasan dengan perempuan Amerika. Perempuan cantik itu terkejut, dia tertegun menatap si bungsu. Namun si bungsu bergegas ke biliknya. Di biliknya dia mengambil bubuk obat yang dia bawa dari Bukit Tinggi. Kemudian menebarkannya di sepotong kain bersih. Kemudian mengambil sapu tangannya, membasahkannya dengan air dalam ceret kecil di atas meja. Dengan sapu tangan basah itu dia bersihkan lukanya. Dan ia terhenti sebentar. Ingatannya melayang pada Salma. Tanpa sengaja dia melihat cincin bermata berlian di jari manisnya. Cincin yang diberikan Salma ketika dia akan berangkat meninggalkan Bukit Tinggi. Ah! Terasa benar betapa sepinya tanpa gadis itu. Di Bukit Tinggi, dia tak usah susah-susah mengurus dirinya yang luka. Berkali-kali dia kembali dari perkelahian mengalami luka-luka. Dan Salma selalu merawatnya sampai sembuh. Merawat dirinya dengan kasih sayang. Dia menarik nafas, kemudian mengambil kain yang telah ditaburi bubuk obat itu. Kemudian menempelkannya ke lehernya yang luka oleh pisau pejuang itu tadi. Tapi ketika akan melekatkannya, bubuk obat itu jatuh. Terserak di lantai, tubuhnya terasa lemah. Dia raba lehernya yang luka itu. Dan tiba-tiba dia merasa sesuatu yang ganjil. Dia lihat telapak tangannya. Dia perhatikan kuku jari-jari tangannya. Pucat agak kebiru-biruan. Ya Tuhan, racun, dia berbisik sendiri. Celaka, dirinya bisa celaka. Dan kini panas mulai terasa menjalar. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Tapi belum begitu dia rasakan karena dia bergegas saja menuju penginapan. Dan karena bergegas itu racun ternyata bekerja lebih cepat. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 120. Jahanam, pejuang itu benar-benar jahanam. Mengapa dia tak memperingatkan ketika akan berpisah tadi bahwa pisaunya beracun? Dia angkat cepat-cepat bubuk yang telah dia serahkan lagi di kain itu. Dia berbaring, dan dia coba lekatkan kain berbubuk itu ke lehernya. Namun lagi-lagi usahanya gagal, dan waktu itulah pintu biliknya terbuka. Kepalanya sudah mulai pusing. Racun pisau pejuang itu mulai menghilangkan kesadarannya. Tangannya meraih samurai di meja, bersiap terhadap kemungkinan masuknya Belanda. Dan yang berdiri di pintu memang orang yang berkulit putih, berhidung mancung dan bermata biru, berambut pirang. Tapi dia bukan Belanda. Yang berdiri di pintu adalah wanita Amerika itu. Di tangannya terjinjing sebuah ransel kecil,
di luar ransel kecil itu ada tanda palang merah. Itulah yang sempat diingat si bungsu. Setelah itu dia tak sadar diri. Yang masih diingatnya dalam ketidaksadarannya itu adalah tentang diri Salma. Rasanya, gadis itu datang merawat lukanya. Rasanya dia mencium bau harum yang biasanya dia cium dari tubuh gadis itu ketika dirawat dulu. "Diamlah agar saya rawat luka abang," suara gadis itu berbisik perlahan di telinganya. Si bungsu tak menjawab. Dia rasakan gadis itu membalut luka di lehernya. Gadis itu membersihkan pakaiannya. Matanya menatap loteng. Dan akhirnya dia tertidur pulas. Entah berapa lama dia tak sadar diri. Udara yang panas di kota itu membuat dia gelisah dan perlahan membuka mata. Lambat-lambat matanya terbuka, menatap ke loteng penginapan. Cecak yang menatap lelatu tadi tak ada lagi di loteng. Dia merasa lehernya yang luka dan agak dingin. Tangan kanannya terangkat meraba leher yang luka itu. Namun tangannya tak pernah sampai ke sana. Ada sesuatu yang ganjil yang menghalangi dirinya, selimut tebal menutupi tubuhnya. Tapi ada sesuatu di samping. Tangannya meraba, ada orang. Meski dengan kepala agak berdenyut dia menoleh ke kanan, dengan mengucap istighfar dia berusaha untuk bangkit tak kala dilihatnya. Siapa yang berbaring di sisinya di bawah satu selimut itu? Orangnya tak lain dari perempuan Amerika yang cantik itu. Tapi begitu dia berusaha untuk bangkit, perempuan itu terbangun pula dari tidurnya yang letih. Dan sambil miring ke kanan menghadap si bungsu, perempuan itu tersenyum. Sudah merasa agak baik, perempuan itu bertanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Si bungsu tak segera bisa menemukan jawaban. Dia segera ingin duduk, tapi kembali maksudnya tertahan. Bukan karena dia keenakan berbaring di sisi perempuan cantik bertubuh ranum itu. Tidak. Yang menyebabkan dia tak bisa bergerak untuk bangkit adalah kesadaran bahwa di bawah selimut yang menutupi tubuhnya, rasanya dia tak memakai apa-apa. Tetaplah berbaring. Racun pada luka itu amat berbisa. Untung saya cepat tahu dan punya obat pemunahnya. Perempuan Amerika itu berkata sambil keluar dari bawah selimut. Kemudian melekatkan kembali pakaiannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara derap sepatu di tangga menuju ke atas. Lalu terdengar suara-suara tentara dalam bahasa Belanda diiringi bentakan dan gedoran pada pintu kamar di 4 kamar yang ada di tingkat 2 penginapan tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 121. Si bungsu menyambar samurainya yang terletak di atas meja. Tapi dia masih tetap berbaring. Perempuan Amerika yang tengah berpakaian itu juga tertegun. Lalu cepat-cepat membuka baju kembali. Dan masuk ke bawah selimut di sebelah si bungsu. Saat persis ketika pintu yang lupa mereka kunci dibuka oleh seorang tentara Belanda. Pintu itu terbuka hanya sedetik setelah perempuan itu menutup kepala si bungsu dengan selimut. "Tetaplah berbaring diam," bisik perempuan itu begitu pintu terbuka. Dan dia sendiri pura-pura kaget terpekik kecil sambil menutup dadanya yang telanjang dengan tangan. "Oh, sorry, tentara Belanda tersebut kaget dan buru-buru mundur. Tapi pintu tetap terbuka. "Maaf, kami sedang mencari seorang lelaki inlander yang memakai samurai atau sejenis pedang yang amat tajam. Dia telah membunuh 7 orang tentara Belanda siang tadi di pasar. Apakah Nona melihatnya di sekitar daerah ini?" Kapten yang membuka pintu tadi berkata dari luar. Perempuan Amerika itu tanpa memakai baju berjalan menuju pintu. Kemudian dia tegak dengan menyembunyikan sekerat tubuhnya di balik pintu dan menjulurkan bahagian leher ke atas di celah pintu yang terbuka. "Saya tidak melihat apa-apa. Suami saya sedang demam. Apakah lelaki itu amat berbahaya?" Perempuan itu bicara dalam bahasa Inggris. Kapten itu, dan 3 orang bawahannya menelan ludah melihat tubuh perempuan Amerika yang montok itu. Yang tersebeng-sebeng dari celah pintu yang terbuka sedikit. Perempuan itu hanya memakai celana jin panjang tanpa baju. Ya, madam, dia berbahaya. Hati-hatilah," kata orang dia sangat cepat dengan pedang samurainya. "Seperti setan saja. Nah, maaf, kami harus pergi. Semoga suami madam cepat sembuh." Dan dengan memberi salut, kapten itu turun kembali ke bawah. Sementara perempuan itu masih tegak di pintu. Di bawah, masih terdengar pembicaraan tentara Belanda itu dengan beberapa lelaki. Kemudian terdengar deru mobil menjauh. Dan sepi, mereka pasti berusaha menangkapnya. Kalau Belanda sudah mengetahui bahwa orang yang membunuh serdadunya mempergunakan samurai, tentu mereka sudah mendapat informasi pula bahwa pembunuh itu melarikan diri ke arah pelabuhan.
Dan si bungsu memang terpaksa berdiam saja dalam kamarnya seperti yang diucapkan perempuan barat bernama Emilia itu. Dia tak habis pikir terhadap perempuan yang satu ini. Kecantikan yang luar biasa, dengan titel profesor pula, benar-benar mengagumkan. Dan pikirannya melayang lagi pada Salma yang dia tinggalkan di Bukit Tinggi. Dia menatap jari manisnya. Cincin itu terpasang di sana. Cincin bermata berlian. Sedang mengapa gadis itu? Apakah sudah kawin? Cincin yang bagus, si bungsu kaget mendengar ucapan itu. Dan yang berkata tak lain daripada Emilia. Perempuan ini muncul dengan 2 bungkus nasi di tangannya. Dan kehadirannya yang perlahan itu ternyata tak diketahui oleh si bungsu. Jangan kaget kalau saya bisa menebak, bahwa cincin itu pastilah tanda mata dari seorang gadis yang cantik. Hanya saya tak tahu, apakah gadis itu di Payakumbuh atau Bukit Tinggi. Emilia berkata sambil meletakkan nasi di atas sebuah piring. Kemudian mengambil 2 buah gelas. Mengisinya dengan air teh dari ceret kecil di atas meja di sudut kamar. Engkau lebih mirip tukang tenung. Si bungsu berkata jengkel tapi mau tak mau dia mengagumi ketepatan terkaan perempuan asing ini. Emilia tertawa renyai. Tukang tenung sama dengan tukang sihir bukan? Saya juga termasuk yang mempercayai ilmu itu. Karena dia bersangkut paut dengan alam bawah sadar kita. Tenung atau sihir bukan semacam pekerjaan ajaib. Dia hanya pekerjaan pemusatan konsentrasi yang menyerang sendi-sendi bawah sadar orang lain. Tapi saya bukan tukang tenung. Tidak pula tukang sihir, saya hanya menduga-duga. Kalau bukan pemberian seorang yang amat berkesan secara mendalam, tentu engkau takkan melihat cincin itu demikian terharunya. Si bungsu jadi merah mukanya karena malu. Dan kalau seorang lelaki merenung sebuah cincin, pastilah yang memberinya seorang perempuan. Dan kalau saya boleh menerka lebih lanjut, maka gadis yang memberi cincin itu pastilah bernama Salma. Sampai di sini si bungsu benar-benar tak dapat menahan rasa kagetnya. Bahkan kagetnya bercampur dengan perasaan ngeri. Perempuan ini benar-benar jihin pikirnya. Jangan menatap saya dengan mata membelalak begitu bungsu. Kenapa harus heran kalau saya mengetahui nama gadismu itu? Saya tak menenungnya. Saya ketahui nama itu dari mulutmu sendiri. Nah kini mari kita makan dulu. Tapi mana bisa si bungsu makan? Kapan dia mengatakan nama Salma pada perempuan ini? Tak pernah. Bahkan berhadapan muka baru hari ini. Emilia tak mempedulikan sikap si bungsu yang terlongo seperti anak-anak melihat sirkus. Dia membuka nasi bungkusnya. Nasi putih dengan sambal lado dan gulai ikan patin. Sejenis ikan yang amat enak di kawasan Sungai Siak. Dan dia mulai menyuap. Makanlah. Oh ya? Ingin tahu bila engakku mengatakan nama Salma padaku. Nama itu berulang-ulang kau sebut dalam tidurmu. Muka si bungsu benar-benar merah padam. Bicara perempuan ini ceplas-ceplos saja. Tak berpematang dan tak berbandrol mulutnya. Mana bisa dia menghadapi wanita demikian? Dia beranjak dari tempat duduknya. Pergi ke jendela. Mengintai dari balik gordin ke bawah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu. Karya Makmur Hendrik, bagian 122. Dekat pohon beringin, ada 2 orang lelaki pura-pura memancing. Tapi mereka adalah anggota Nevis. Mata-mata Belanda, mana ada orang memancing di dekat akar beringin bukan? Di sana banyak orang mandi. Mereka mata-mata yang konyol. Emilia bicara sambil tetap menyuap nasinya. Si bungsu menatap ke arah beringin yang disebutkannya. Dan di bawah pohon itu memang dia lihat kedua pemancing itu. Sebenarnya bisa saja orang memancing dimanapun. Tapi selain tempat itu ramai oleh orang mandi, hingga mustahil ada ikan yang kesana. Sikap kedua orang itu juga membuat si bungsu hampir ketawa. Kedua orang itu secara bergantian setiap sebentar menoleh ke pintu penginapan. Sama sekali mereka tak menyadari, bahwa mereka dimata-matai pula dari atas. Si bungsu meninggalkan jendela itu. Kembali ke meja makan. Mata Emilia sudah berair, mukanya merah padam. Hidungnya juga berair. Pedasi betul, katanya menghapus air mata. Namun dia melanjutkan juga menghabiskan nasinya. Selera makan si bungsu timbul melihat cara makan perempuan ini. Apalagi melihat gulai ikan patin yang kini tinggal tulang belulangnya saja. Dia membuka bungkus nasinya yang masih panas, mencuci tangan, dan mulai menyuap. Di depannya Emilia menghembus-hembuskan nafasnya tiap sebentar karena kepedasan. Salemo meleleh, nanti masuk mulut, si bungsu berkata. Emilia tak mengerti apa yang dikatakan Salemo.
tapi karena mata si bungsu menatap pada hidungnya, dia segera bisa menebak bahwa Salemo itu pastilah air yang mengalir dari hidungnya. Mau tak mau si bungsu juga ikut tertawa. Sikap perempuan cantik ini terasa lawak di hatinya. Dalam waktu tak begitu lama, si bungsu selesai makan. Sementara Emilia menyuap gula pasir untuk menghilangkan pedas yang menyengat mulutnya. Si bungsu kini berpikir, bagaimana cara sebaiknya agar perempuan ini mau beranjak dari biliknya. Dan Emilia memang membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli ilmu jiwa yang tangguh. Dengan senyum tetap di bibirnya, perempuan Amerika yang cantik ini lalu berkata, "Sebelum Anda usir saya keluar, lebih baik saya permisi dulu bukan? Tapi ingat setiap saat tentara Belanda akan datang kemari. Jika itu terjadi jangan malu-malu untuk meminta bantuan. Betapapun di dunia ini kita tak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan bantuan orang lain. Itu namanya hidup bermasyarakat. Nah, istirahatlah." Berkata begini perempuan itu mengambil bungkus nasi yang telah kosong itu. Kemudian keluar dari kamar, si bungsu menarik nafas lega. Lalu mempelajari kamar itu baik-baik. Kalau sergapan Belanda datang dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Tak menggantungkannya pada perempuan asing itu. Dia meneliti jendela. Kalau dia keluar dari jendela ini, maka dia akan tiba di jalan di depan penginapan. Dari sana rasanya tak mungkin menyelamatkan diri. Belanda tentu meninggalkan pengawal di depan penginapan untuk menjaga setiap kemungkinan. Dia kemudian menoleh ke loteng. Tak ada bahagian yang bisa dibuka. Loteng penginapan itu terbuat dari papan yang dipakukan memanjang. Maka tak ada jalan lain. Kalau datang lagi tentara Belanda menyergapnya, jalan satu-satunya hanyalah melawan sampai mati. Tapi kemungkinan lain tetap ada, yaitu pindah dari penginapan ini. Dengan adanya 2 orang mata-mata Belanda di luar sana, yang pura-pura memancing itu, berarti Belanda telah menduga bahwa dia menginap di sini. Kini bagaimana keluar dari sini tanpa tak diketahui kedua orang mata-mata jahanam itu? Dia raba lehernya, berbalut dengan perban. Si bungsu akhirnya memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia harus mengumpulkan kekuatan dulu. Dia sudah bertekad untuk keluar dari penginapan ini. Dengan kesimpulan begitu dia lalu kembali membaringkan diri di atas tempat tidur dan meletakkan samurainya di sampingnya. Dan matanya mulai memberat. Dia mendengar suara kaki melangkah di jenjang penginapan. Ada orang naik ke atas. Suara langkah itu sangat perlahan, tapi bagi telinganya yang sangat terlatih, suara itu amat jelas. Dia lihat pintunya didorong perlahan. Dia memegang samurai. Pintunya terbuka sedikit. Dia pura-pura tidur. Tapi bukan pura-pura, matanya memang sangat berat. Dia berusaha bangkit, tak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia buka matanya. Terbuka sedikit, tapi tubuhnya terasa letih sekali. Di pintu sebuah kepala muncul. Dan dia segera mengenali wajah itu. Wajah salah seorang dari mata-mata yang tadi memancing di bawah sana. Lelaki itu menatapnya, kemudian masuk ke bilik. Di tangannya sebuah pisau. Si bungsu berusaha mencabut samurai tapi tak bisa. Benar-benar tak bisa. Lelaki itu mengangkat pisaunya. Dan si bungsu merasa betapa tangan kirinya disayat oleh pisau itu. Darah mengucur keluar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 123. Tapi lelaki itu tak meneruskan niatnya. Dia kemudian keluar dari kamar itu. Si bungsu di antara rasa-rasa kantuk dan lelahnya amat sangat, hanya bisa menatap. Kenapa mata-mata Belanda itu tak mau membunuh? Tapi dia segera ingat sesuatu, racun. Bukankah dia telah terluka di lehernya dengan pisau beracun? Dan meski dia tak ditikam langsung di jantungnya, dia juga akan segera mati karena racun itu. Jahanam? Benar-benar jahanam. Atau barangkali dia memang tak dibunuh dengan sesuatu kesengajaan. Yaitu agar dia tetap hidup sampai Belanda datang menangkapnya. Racun itu hanya sekadar untuk melumpuhkannya saja. Dia melihat tangan kirinya yang luka. Darah mengalir membasahi alas kasur. Rasa lelahnya dia tekan. Kantuknya lenyap melihat luka dan karena berang di hatinya. Dia bangkit. Meski dengan perasaan tak stabil dia berjalan ke pintu. Dan saat itu dia lihat lelaki tadi memasuki kamar Emilia. Perempuan itu tengah berbaring tak berbaju ketika kedua lelaki yang pura-pura memancing itu masuk. Perempuan itu kaget. Mau apa kalian masuk? Bentaknya sambil bangkit tanpa mempedulikan dadanya yang telanjang. Namun kedua lelaki pribumi itu menatapnya dengan jijik. Mata-mata jahanam, kedua lelaki itu mendesis.
Dan sebelum Emilia sempat berbuat apa-apa yang seorang menghujamkan pisau di tangannya ke dada perempuan tersebut. Perempuan itu tersentak, terhenyak ke kasur. Lelaki itu mencabut pisaunya. Darah menyembur. Dan kedua lelaki itu cepat menghindar ketika di luar sana terdengar suara deru mobil berhenti di depan hotel. Ketika mereka keluar dari bilik, mereka berpapasan dengan si bungsu. Si bungsu masih sempat melihat Emilia terbaring dengan darah membasahi dada. Jahanam, mata-mata jahanam, si bungsu berteriak sambil mencabut samurainya. Tapi kedua lelaki itu telah jauh di gang penginapan tersebut. Di bawah suara derap sepatu terdengar memasuki penginapan. Ikut kami kalau kau mau selamat, salah seorang di antara lelaki itu berkata pada si bungsu. Anak muda itu mendengar suara derap sepatu di bawah jadi sadar bahwa Belanda datang untuk menangkapnya. Sesaat dia menoleh pada Emilia. Perempuan itu juga kebetulan tengah menatap padanya. Dia tak sampai hati membiarkan begitu saja perempuan yang telah membantunya itu. Dan melangkah masuk. Membungkuk dekat tubuh Emilia. Larilah, bungsu. Belanda datang untuk menangkapmu. Aku mencintaimu, bungsu. Dan matanya terpejam. Dan dia mati. Jahanam, kubunuh mereka, si bungsu memaki. Dan dia mendengar suara langkah sepatu mulai menaiki jenjang menuju ke tingkat atas di mana dia berada. Dengan cepat dia lari keluar. Di ujung gang, mata-mata tadi masih tegak. Nampaknya dia menghalangi jalan si bungsu untuk keluar. Si bungsu bergegas menoleh ke jendela depan. Di bawah ada selusin Belanda siap menanti dengan bedil terhunus. Akhirnya dia berlari ke arah mata-mata itu. Betapapun jua, mata-mata itu lebih mudah membunuhnya. Dan dengan membunuh mata-mata Belanda keparat itu dia bisa meloloskan diri lewat gang kecil ke belakang. Ketika lewat di dekat tangga bawah, seorang serdadu Belanda telah muncul kepalanya. Tangga naik itu hanya untuk ukuran seorang. Sambil berlari si bungsu menghunus samurai, dan membacokkannya ke leher serdadu itu. Tengkuk serdadu itu hampir putus. Dan tubuhnya melosoh turun, menimpa dan membawa jatuh 4 teman-temannya yang berada di hadapannya. Setelah itu si bungsu meneruskan larinya ke arah mata-mata itu. Ikut kami, mata-mata itu berkata sambil bergegas turun lewat pintu kecil itu. Si bungsu memang tak mempunyai pilihan lain. Jalan kecil ini memang satu-satunya jalan untuk keluar. Dia menuruni anak tangga dan tiba di sebuah gang kecil yang terletak di belakang beberapa buah bangunan. Kedua mata-mata tadi lari menyelinap-nyelinap. Dan si bungsu memburunya terus. Tapi dia merasa heran juga. Kenapa kedua mata-mata Belanda ini justru menjauh dari para Belanda yang mengepung penginapan itu? Beberapa kali lagi mereka membelok di antara gang. Masuk ke kebun, lari terus. Masuk ke bawah kolong rumah. Lari terus, masuk lagi, berbelok lagi, dan tiba-tiba kedua mata-mata itu lenyap. Si bungsu tertegak kehilangan arah. Azan maghrib terdengar sayup-sayup. Dia melangkah ke depan, dan tiba-tiba dia dengar seseorang memanggil perlahan. Dia menoleh, mata-mata tadi, mata-mata itu memberi isyarat untuk masuk ke sebuah rumah. Si bungsu ragu sejenak, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 124. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk ikut. Dia melangkah memasuki sebuah rumah tua. Di dalamnya tak ada apa-apa. Di ujung sana mata-mata tadi kelihatan menuju keluar. Dia mengikuti terus. Ada beberapa buah gang lagi. Dan tiba-tiba saja berada dalam sebuah ruangan yang diterangi oleh lampu-lampu lilin yang antik. Dan di dalam ruangan itu ada sekitar 9 lelaki. Mereka semua tegak begitu si bungsu masuk. Dan si bungsu segera saja mengenali lelaki yang tegak paling depan. Dia adalah pejuang yang melukai lehernya di pasar tengah siang tadi. Lelaki itu menyongsongnya, mengulurkan tangan dan mereka bersalaman. Selamat datang di kota kami bungsu. Maafkan kekhilafan saya siang tadi. Lukanya sudah diperban, lelaki itu berkata dengan hangat. Kenalkan ini teman-teman saya. Ini Letnan Badu, pemimpin Front Simpang 3. Ini Sersan Yunus. Lelaki itu memperkenalkan semua yang hadir. Dan ini Kopral Aman dan prajurit Asir. Mereka yang mengawasi engkau di penginapan di tepi sungai Siak itu. Si bungsu tertegun mendengar penjelasan ini. Kedua lelaki itu adalah mata-mata yang dia duga dan juga diduga Emilia sebagai mata-mata Nevis. Kedua lelaki itu tersenyum ketika menyambut uluran tangan si bungsu. Oh ya, tentang diri saya.
Nama saya Nurdin. Saya pemimpin front Pekanbaru ini. Lelaki itu memperkenalkan dirinya. Si bungsu segera terlibat dalam pembicaraan dengan pejuang-pejuang di kota Pekanbaru itu. Pejuang-pejuang itu ternyata juga sudah mendengar cerita tentang diri si bungsu jauh sebelum si bungsu sampai di Pekanbaru. Siang tadi, waktu di kedai kopi itu saya memang curiga pada saudara. Soalnya saya pernah kecolongan sebulan yang lalu, yaitu ketika Jepang masih berkuasa. Saya mengenal hampir tiap orang di kota ini. Saudara tak saya kenal, dan saya selalu curiga terhadap semua orang baru. Sebab Belanda biasanya mengirim orang-orang baru untuk jadi mata-matanya. Sebab semua mata-mata Nevis di kota ini kami kenali dengan baik. Nurdin yang berpangkat kapten itu menjelaskan tentang pertemuan mereka di kedai kopi siang tadi. Ya, tapi saya hampir saja mati kena pisau beracun, saudar, si bungsu menyela. Dan semua mereka tertawa. Kapten itu menceritakan kembali pada semua teman-temannya tentang peristiwa mula pertama dia didekati si bungsu. Kemudian dia bentak untuk tak meletakkan tongkatnya di atas meja. Sampai pada dia melempar si bungsu dengan 2 buah pisau. Kemudian dia menyergap si bungsu dan mengancam lehernya dengan pisau. Lalu pada peristiwa bagaimana si bungsu melepaskan dirinya dari sergapan itu dan menghabisi Belanda-Belanda itu. Mereka bercerita dengan asik. Tapi ada yang saya ingin tahu, yaitu perempuan Amerika yang di penginapan itu. Si bungsu akhirnya tak dapat untuk tak menanyakan hal itu pada Kapten Nurdin. Oh ya, saya yang memerintahkan untuk membunuhnya. Kenapa harus dibunuh? Bukankah dia orang Amerika? Dan bukankah dia ahli sejarah yang akan menyelidiki kerajaan Siak Sri Indrapura? Kapten itu menarik nafas dalam. Demikian yang tertulis di paspornya. Tapi kami sudah mendapatkan informasi jelas. Kedua orang itu sebenarnya orang Kanada dan mempergunakan paspor palsu. Mereka adalah bangsa Belanda yang kebetulan lahir di Kanada. Mereka memang profesor purbakala. Tapi mereka telah melakukan kegiatan mata-mata mulai dari Jakarta, Bandung, Medan dan kini di kota ini. Perempuan cantik itu memang mata-mata yang sempurna. Di kota ini saja tak kurang dari 10 perwira Jepang yang masuk perangkapnya. Dia menjebak para perwira itu ke tempat tidur. Kalau cara itu tak dapat menaklukkan perwira itu untuk membukakan rahasia militer Jepang di kota ini, mereka mempergunakan sistem racun. Rahasia yang diperoleh lalu dikirim dengan radio ke Singapura. Dan 10 hari yang lalu, 2 orang letnan kita juga masuk ke dalam perangkapnya. Kedua letnan itu akhirnya dibunuh di Tanjung Ru. Kami sudah berbulan-bulan dibuat pusing oleh bocornya rahasia-rahasia militer. Tak taunya, dialah biangnya. Telah 3 kali kami mengikuti dia dan berhasil memergoki dia memasuki markas rahasia Belanda yang dari luar seperti rumah biasa. Setiap dia masuk ke rumah itu, sehari kemudian pasti ada pengebrakan dan korban pihak kita berjatuhan. Akhirnya kami berhasil mencuri paspornya dan dikirim salinannya ke Jakarta. Dari sana didapat jawaban, bahwa perempuan ini adalah seorang mata-mata yang berbahaya. Demikian juga suaminya. Si bungsu hampir-hampir tak percaya akan pendengarannya. Tapi ketika kapten itu menunjukkan bukti-bukti berupa radiogram dari markas pejuang, maka dia jadi yakin. Hanya yang jadi tanda tanya baginya adalah, kenapa Emilia menyelamatkan nyawanya dari luka beracun itu? Dan kenapa perempuan itu juga menyelamatkan dirinya dari tangkapan Belanda ketika Belanda menggedor kamar hotel? Bukankah perempuan itu tegak ke pintu tanpa baju, mengatakan bahwa yang berbaring itu adalah suaminya yang sakit? Saya melihat saudara ragu dengan penjelasan saya. Kapten Nurdin berkata, tidak, saya tak meragukannya. Tapi yang saya ragukan adalah beberapa soal, dan si bungsu menceritakan soal bagaimana perempuan Kanada itu mengobati lukanya. Kemudian menyelamatkan dari tangkapan Belanda. Kapten Nurdin tak menjawab segera. Tapi dia baru menjelaskan hal itu ketika mereka hanya tinggal berdua saja. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 125. Ada beberapa hal yang saya ketahui tentang perempuan itu bungsu. Pertama, dia memang perempuan yang rapat para pejuang, lapar. Dia memang membutuhkan lelaki dalam hidupnya. Tak cukup suaminya saja, mana tahu. Dia barangkali membutuhkan dirimu dan ada hal lain, yang saya rasa amat penting. Perempuan betapapun mata-matanya dia, tapi bisa saja jatuh hati bukan? Nah, bukanlah hal yang mustahil kalau dia jatuh hati padamu. Kapten itu bukannya sekadar bergurau dengan berkata demikian. Dia yakin bahwa wanita dimanapun instingnya sama.
Dan bukan hal yang mustahil pula kalau banyak wanita yang jatuh hati pada pemuda ini. Si bungsu menunduk. Dia sebenarnya tak menyenangi wanita itu. Artinya ada beberapa masalah yang tak dia sukai. Namun wanita itu telah menolong nyawanya. Apapun alasan pertolongan itu, dia tetap merasa berhutang budi. Dan tiba-tiba dia teringat saat terakhir pertemuannya dengan cantik itu. Betapa dari pembaringannya, di saat maut hampir menjemput, dengan suara perlahan sekali, dia masih bicara. Larilah bungsu, Belanda datang untuk menangkapmu. Aku mencintaimu. Itulah kata-katanya yang terakhir. Dia termenung. Di saat terakhirnya, perempuan itu memberitahu bahwa Belanda datang untuk menangkapnya. Kalau dia mata-mata, maka dia telah mengkhianati tugasnya. Memberitahukan kepada musuh yang akan ditangkap, bahwa tentara datang untuk menangkapnya. Ya, cinta dimanapun sama. Bisa berbuat hal-hal yang tak mungkin bisa terfikirkan oleh manusia lain. Tak terjangkau oleh akal. Si bungsu sudah seminggu bersama-sama para pejuang di Pekanbaru itu ketika suatu hari mereka mendapat kabar bahwa penginapan di mana si bungsu tinggal dahulu dibakar oleh Belanda. Pemilik penginapan itu, seorang pejuang bawah tanah bernama Tuang dari Kampung Buluh Cina. Yaitu sebuah kampung di tepi sungai Kampar 20 km dari kota Pekanbaru, ditangkap oleh Belanda. Dia seorang pejuang. Si bungsu kaget. Ya, dia termasuk salah seorang mata-mata dan dermawan yang menyumbangkan hartanya untuk pejuang-pejuang kemerdekaan. Kapten Nurdin menjawab dengan nada sedih. Di mana dia tahan? Kapten itu bertanya pada mata-mata yang menyampaikan laporan pembakaran tersebut. Tak diketahui dengan pasti. Yang jelas, mereka dibawa ke kantor polisi militer di Batu Satu. Kapten Nurdin yang membawa Ifron Pekanbaru itu lalu membuka peta lusuh yang ada dalam lemari. Dan malam itu diadakan rapat staf lengkap. Mereka mempelajari kemungkinan untuk membebaskan Tuang. Ada 2 markas Belanda yang dianggap mungkin tempat menawan pemilik penginapan itu. Dan diputuskan untuk menyerang secara serentak kedua markas itu untuk membebaskannya. Tuang mempunyai arti yang amat penting dalam perjuangan bawah tanah di kota ini. Seperti dikatakan Kapten Nurdin, dia tak hanya seorang mata-mata andalan, tapi juga seorang donatur perjuangan. Saya boleh ikut? Si bungsu menawarkan diri. Kapten Nurdin menatapnya. Itu akan merupakan kehormatan bagi kami bungsu. Kami memang ingin mengajakmu, tapi kami segan mengatakannya. Si bungsu tersenyum. Dan malam itu mereka menyusun rencana matang-matang. Kalau dapat membebaskannya, apa kendaraan yang akan kita pergunakan untuk melarikan diri? Si bungsu yang ikut dalam perencanaan itu bertanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 126. Ada sebuah truk tua. Kecepatannya bagaimana? Bisa dikejar oleh orang berlari? Hanya itu kendaraan yang ada pada kita. Siapa yang bisa menjalankan kendaraan? 2 orang sersan mengacungkan tangannya. Menurut hemat saya, lebih baik kita ambil kendaraan Belanda saja. Di depan markas mereka pasti ada kendaraan. Tapi bagaimana dengan kunci kontaknya? Kita tentu tak mungkin menggeledah kantong Belanda itu satu persatu untuk mencari kunci. Waktu sangat pendek. Itulah gunanya orang yang biasa mempergunakan kendaraan. Saya tak tahu bagaimana caranya, tapi ketika Patuang itu sudah keluar, kendaraan hendaknya sudah siap untuk melarikan. Keterangan si bungsu membuat Kapten Nurdin menatap pada kedua sersan yang mengaku bisa menjalankan mobil tadi. Ya, saya bisa mengusahakannya, yang seorang berkata. Tapi saya terpaksa tak ikut penyergapan. Sementara teman-teman menyerang, saya akan menyiapkan kendaraan. Satu-satunya jalan adalah dengan mencabut kabel di kunci kontak. Kemudian menyambungkannya lagi di luar, katanya lagi. Baik, kau kutugaskan untuk itu. Nah, ada yang lain. Kapten Nurdin berkata lagi. Ada, jawab si bungsu. Kalau ada lebih dari 1 kendaraan di sana, yang lain harus dikempeskan bannya. Dan malam itu diputuskan pula bahwa penyergapan hanya akan dilakukan pada 1 markas saja. Yaitu markas yang diketahui dengan pasti di mana Tuang ditawan. Untuk itu, siang esoknya, mata-mata disebar lagi untuk mengetahuinya. Dan malamnya mereka segera mendekati markas di Batu Satu, yaitu markas yang diketahui tempat menawan Tuang. Malangnya tak ada situasi yang memudahkan mereka untuk menyerang. Mereka hanya berkekuatan 7 orang. Personil memang dibatasi demi gerak cepat. Sementara Belanda yang menjaga di markas itu jumlahnya 10 orang. Bulan kelihatan terang. Inilah yang menyulitkan mereka.
Seorang tentara kelihatan memetik gitar sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Di depan markas itu terdapat jalan raya menuju Bangkinang. Kemudian sebuah parit, dan di seberangnya hutan lalang setinggi tegak. Di sebelah kiri markas ada kebun ubi. Di sebelah kanannya rawa-rawa dan sungai kecil. Kamar tahanan berada di gedung di mana piket sedang duduk. Bukan kamar tahanan khusus, hanya sebuah kantor yang dipakai sebagai tahanan sementara. Si bungsu bersama Kapten Nurdin yang memimpin penyerangan itu berada di kebun ubi yang di sebelah kanan markas. Set, lihat yang tengah menunjuk keluar itu, Kapten Nurdin berbisik pada si bungsu. Anak muda itu mempertajam penglihatannya. Dia melihat seorang tentara KL sedang menunjuk ke jalan raya. Seorang Belanda bertubuh tinggi berpakaian loreng. Kau lihat, Kapten Nurdin berbisik lagi. Ya, ada apa? Tak kau kenali dia? Si bungsu mencoba memperhatikan tentara Belanda yang jarak antara kebun ubi dengan markas itu ada kira-kira 50 meter. Dia coba mengingat-ingat, namun tak bisa dia ketahui siapa tentara itu. Dia sahabatmu, Kapten Nurdin berbisik lagi. Sahabatku, ya, kalian pernah satu penginapan. Si bungsu mengerutkan kening. Tiba-tiba dia mengucap istighfar. Ya Tuhan, bukankah dia lelaki Amerika yang istrinya kalian bunuh itu? Si bungsu bertanya dengan kaget. Persis, ternyata dia bukan ahli sejarah seperti yang diduga orang bukan. Ternyata dia seorang letenan Belanda. Benar-benar jahanam, desis si bungsu. Lalu kemana kamera yang selalu dia pergunakan untuk memotret-motret orang-orang bersalung itu? Itu hanya pura-pura saja. Kamera itu sebenarnya dia pergunakan untuk memotret pertahanan dan kubu-kubu kita. Kapten Nurdin terhenti bicara, sebab dari arah jalan sana kedengaran orang berjualan kacang goreng mendekati markas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 127. Itu Kopral Aman, bisik kapten itu. Kopral Aman itu dia suruh menyamar sebagai tukang jual kacang goreng yang diletakkan dalam goni dan dijunjung di kepala. Bagaimana kalau mereka tak membeli kacangnya? Mata-mata kita sudah menyelidiki. Tentara Belanda di markas ini sangat suka akan kacang goreng. Setiap malam pasti dia membeli kacang goreng yang lewat, dan siang tadi penjual kacang goreng yang asli telah disilakan sakit malam ini. Dan kopral itu penggantinya. Hai, dengar, mereka sudah memanggilnya masuk. Penjual kacang itu memang tengah memasuki halaman markas. Di dalam karung kacangnya ada granat. Kapten itu berbisik. Si bungsu memperhatikan situasi markas itu. Di depannya ada 3 buah jeep. Suara gitar dan nyanyian tentara Belanda itu masih terus mengalun. Meski bahasanya tak dimengerti namun suaranya cukup merdu. Kenapa lambat ledakannya? Kapten Nurdin bertanya dengan tegang. Ya, seharusnya begitu Kopral Aman masuk ke markas itu. Kopral yang berada di dekat rawa di kiri markas harus meledakkan granat ke belakang markas. Huru-hara dan kekagetan yang ditimbulkan itulah yang akan mereka pergunakan untuk menyerbu masuk. Beberapa detik berlalu, takkah ada ledakan. Kopral Aman sudah menerima uang pembelian kacangnya. Dan sekarang dia harus pergi dari halaman markas itu. Tak mungkin dia berhenti di sana terus-menerus. Jahanam si Imran, kenapa granatnya tak meledak? Ada berapa granat yang dia bawa? Dia bertanya pada sersan di sampingnya. Ada 3 pak, sersan itu menjawab dengan kecut. Gagal, jahanam, gagal kita. Kapten itu mendesis melihat Kopral Aman sudah mengangkat goni kacangnya gorengnya ke kepala. Kacang goreng, suaranya terdengar sayu sambil melangkah menjauhi serdadu-serdadu itu. Ledakan yang dinanti untuk menimbulkan kekagetan dan mengalihkan perhatian itu tak juga ada. Tiba-tiba penjual kacang itu berhenti 3 depa dari para serdadu yang membeli kacang tadi. Dia meletakkan goninya di tanah. Kemudian berjalan kembali mendekati para serdadu itu. Maaf, kacang goreng saya tertinggal, katanya agak keras. 2 orang serdadu tertawa sambil memberikan tekong kaleng susu ke punyaan tukang kacang itu. Kapten Nurdin dan si bungsu menyadari bahwa adegan ini terpaksa dilakukan si Kopral untuk menambah waktu lagi bagi Kopral Imran yang granatnya tetap saja tak meletus. Kopral Aman membungkuk lagi, memasukkan tekong kacangnya ke goni. Granat Imran tetap tak terdengar. Sementara teman-temannya di kebun ubi. Di padang lalang yang di depan markas di seberang jalan menanti dengan tegang. Dan saat itulah tiba-tiba Kopral Aman yang membungkuk memasukkan kaleng tekong kacangnya berdiri lagi dan berbalik. Merdeka,
Dia berteriak dan melemparkan sesuatu dari tangannya ke arah serdadu Belanda yang tengah makan-makan kacang itu. Pekikan itu mula-mula tentu saja membuat bingung serdadu Belanda itu. Tapi hanya sebentar, granat yang dilemparkan kopral itu meledak persis di tengah mereka. Terdengar pekikan dan ledakan yang dahsyat. "Serbu!" Kapten Nurdin berteriak sambil melompat dengan pistol di tangan. Sementara itu korban pertama dari ledakan granat yang dilemparkan Kopral Aman adalah prajurit Belanda yang main gitar itu. Gitar dan sebelah tangannya terlambung ke darah. Dadanya hancur. Dia mati. Orang kedua yang jadi korban adalah seorang prajurit yang lagi menunduk makan kacang. Kepalanya hancur, tapi yang lain hanya mengalami luka berat. Letnan orang Kanada yang menyamar menjadi ahli purbakala itu cepat meraih pistolnya. Meski pahanya luka, tapi tembakannya yang pertama tepat menghantam dada Kopral Aman. Kompral ini setelah melemparkan granat menerjang maju dengan pisau di tangan. Dan dia terpelanting dan terlentang di tanah begitu dihantam peluru. Saat itulah keenam pasukan khusus Kapten Nurdin membuat pertahanan mereka kucar-kacir. Dalam waktu yang relatif singkat, tembak-menembak jarak dekat ini terjadi. Si bungsu melompat masuk. Dia melihat tubuh yang bergelimpangan. Kapten Nurdin mendobrak masuk terus. Tembakan pistolnya menghancurkan kunci pintu di mana Tuang tertahan. Dia membawa Tuang keluar. Orang tua itu kelihatan parah sekali dalam tahanan yang hanya 2 kali 24 jam itu. Jeep ini siap. Suara sersan yang menyiapkan jeep itu terdengar. Mereka berlompatan ke sana. Si bungsu tak sempat mempergunakan samurainya. Apa yang harus diperbuat? Pertempuran selesai sebelum dia sempat mencabut samurainya. Namun dia berhenti ketika mendengar keluhan kecil. Dia menoleh dan melihat tubuh Kopral Aman menggeliat. Cepat dia pangku tubuh itu. Dan saat itu tembakan dari jeep terdengar. Si bungsu kaget, menoleh ke arah penjagaan. Dan dia lihat letnan suami Emilia itu tertelungkup. Pistolnya jatuh. Terima kasih sudah bersama si Binwang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.